Halo semua, selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke channel Taman Misteri. Sebuah channel yang akan membahas semua kisah yang patut dijuluki sebagai kisah misteri. Miss K, Poci, Wewe Gombel adalah urban legend dari sekian banyak urban legend di Indonesia yang dikisahkan turun-menurun dengan berbagai gaya cerita. Kali ini, gua akan bahas 5 urban legend yang ada di Indonesia dari zaman Belanda sampai zaman milenium. Tapi sebelum lanjut, pastiin buat subscribe channel ini untuk mendukung gue ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kelima, Si Manis Jembatan Ancol. Kisah Si Manis Jembatan Ancol bisa dibilang adalah urban legend paling tua dan paling terkenal di Indonesia. Kisah ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1800-an. Ada banyak versi yang menceritakan kisah Si Manis Jembatan Ancol. Tapi yang paling terkenal adalah kisah tentang gadis cantik bernama Mariam. Kecantikan Mariam sangat terkenal pada masa itu, sampai seorang juragan kaya berniat untuk melamarnya. Mariam menolak lamaran itu karena ia tahu hanya akan dijadikan selir. Lagi pula, saat itu Mariam sudah mempunyai seorang kekasih keturunan Belanda yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Karena paksaan yang terus-menerus, Mariam memutuskan untuk melarikan diri sampai akhirnya tiba di jembatan Ancol. Lalu ia bertemu dengan seorang juragan lain bernama Owe Tambasia di jembatan tersebut. Owe tertarik dengan kecantikan Mariam dan menyuruh anak buahnya menangkap gadis itu untuk dijadikan simpanan. Mariam tentu saja menolak dan berusaha melawan sekuat tenaga. Tapi naas, dia justru terperosok dan jatuh ke Danau Sunter yang berada tepat di bawah jembatan Ancol. Mariam tewas tenggelam saat itu juga. Karena kematian yang tidak wajar, arwah Mariam bergentayangan di sekitar jembatan gantung Ancol dan mendapat julukan Si Manis karena parasnya yang cantik. Konon, jika kalian hendak melewati jembatan Ancol dengan kendaraan, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali guna meminta izin Mariam untuk melewati daerah kekuasaannya. Jika kalian tidak membunyikan klakson dan menyepelekan pesan itu, Si Manis Jembatan Ancol akan mematikan mesin kendaraan kalian dan menampakkan dirinya hanya untuk membuktikan pada kalian kalau dirinya benar-benar ada. Atau mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain, tapi karena tidak bisa berkomunikasi, dia hanya dapat menampakkan dirinya tanpa melakukan apa-apa. Keempat, Kuyang. Kuyang sempat menjadi trending di Google pada September 2020 silam. Penyebabnya adalah beredarnya video yang memperlihatkan sosok putih tapi tidak terlihat jelas. Namun, warga yang melihat menduga sosok itu adalah Kuyang. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Sedangkan di Minangkabau, Sumatera Barat, bernama Palasik. Kuyang biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, dan biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja.
Kuyang suka mengisap darah bekas seorang ibu melahirkan, bahkan suka mengisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya, mencari mangsa pada malam hari, dan biasanya mendatangi seorang perempuan yang hamil dan mengusap perutnya. Sewaktu-waktu Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Orang Banjar menjadikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi sebagian kepala dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan sinar matahari. Kuyang juga merupakan salah satu jenis makhluk jadi-jadian yang sudah go internasional loh. Karena Kuyang juga eksis di negara lain, seperti di Laos. Kuyang biasa disebut kasu, lalu di Kamboja biasa disebut ap, dan di Thailand disebut trasue. Ketiga, Begu Ganjang. Begu Ganjang adalah urban legend yang datang dari Sumatera Utara. Jika diterjemahkan secara sederhana, Begu memiliki makna roh atau hantu, sementara Ganjang adalah panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara oleh warga. Begu Ganjang dijabarkan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud yang sangat mengerikan. Konon, ia memiliki tubuh yang tinggi besar, rambutnya panjang dengan wajah yang sangat seram. Bahkan, menurut legenda yang diceritakan, Begu Ganjang bisa mengubah dirinya menjadi semakin besar dan semakin tinggi. Dipercaya jika makhluk ini sering berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi-tinggi. Dari cerita masyarakat setempat, orang yang bertemu dan melihat langsung sosok Begu Ganjang akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Menurut legenda, makhluk mistis Begu Ganjang memang dipelihara oleh warga. Namun, mereka digunakan sebagai penjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi, banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris ini mulai melenceng dari tugas awal. Jika sebelumnya Begu Ganjang digunakan sebagai penjaga, lama-kelamaan ia diperintahkan untuk membunuh, sama seperti halnya santet. Namun, sebagai pemilik Begu Ganjang haruslah menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai kompensasi. Kedua, Lampor. Orang Jawa zaman dahulu tentu tak asing dengan nama istilah Lampor. Lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud Lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut Lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu. Di daerah Jawa Timur sendiri, Lampor dipercaya berwujud setan atau poci yang bisa membunuh manusia dalam tidur. Secara harafiah, Lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai Lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul, Lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari lautan selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, Lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Laut Selatan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, Lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan sering sekali terjadi di bulan Safar atau penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi Lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika itu terjadi, mereka akan mati seketika. Namun Lampor ternyata juga memiliki kelemahan.
Dipercaya bahwa lampor tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon, masyarakat menghindar dari lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik dan membunuh mereka. Isu setan lampor ini konon sangat marak di tahun 1960-an. Namun lambat laun semakin hilang. Saat ini, kebanyakan anak muda bisa jadi bahkan tak mengenal lampor. Kemungkinan besar, desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang menyebabkan seseorang mati dalam tidurnya. Pertama, kolor hijau. Kolor hijau merupakan sosok menyeramkan yang konon katanya sering memburu perempuan untuk diperkosa supaya memenuhi syarat ritual dari ajian ilmu hitam. Makhluk mengerikan ini sering ditampilkan dengan muka hancur dan memiliki taring serta memiliki hidung dan telinga yang menyerupai babi. Pada tahun 2017, warga Luwu, Sulawesi Selatan pernah dihebohkan dengan teror dari sosok kolor hijau yang telah memperkosa banyak perempuan yang kebanyakan sebagai perawan tinting. Meski akhir dari kasus tersebut, si pelaku kolor hijau itu ditembak mati oleh pihak kepolisian, trauma dari para korban masih bersemayam di pikiran mereka. Selain dari kasus tersebut, kolor hijau juga pernah ditayangkan dalam sebuah film series pada awal tahun 2000-an. Dalam tayangan tersebut, kolor hijau ditampilkan sebagai sosok makhluk pesugihan yang mengincar keperawanan perempuan guna melengkapi ritual dari sebuah ajian ilmu hitam. Dalam kajian ilmu gaib, sosok kolor hijau yang menampakkan fisik lebih diyakini sebagai jelmaan manusia yang sedang menganut ilmu hitam. Biasanya, ilmu ini mengarah kepada pesugihan yang tujuan utamanya memperlancar rezeki atau ilmu kebal. Kolor hijau biasanya tercipta setelah melakukan kontrak dengan makhluk sebangsa jin yang mengerikan tentunya. Bisa dikatakan mirip genderuwo, bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, si pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan 50% atau setengahnya dari jin tersebut. Jadi, bisa disimpulkan, tampilan jin aslinya pasti lebih menyeramkan. Pada ajian ilmu hitam ini, biasanya si pengguna akan diberikan tugas untuk mendiduri perempuan dengan jumlah tertentu. Maka setelah tugas selesai, si pengguna ini akan mendapatkan kekuatan ilmu kebal atau kelancaran dalam mendapatkan harta. Kendati demikian, bukti soal kehadiran kolor hijau hingga saat ini memang belum pernah ditemukan secara nyata, berbeda dengan butuh hijau yang memang asli dari sebangsa jin. Pada akhirnya, ilmu pesugihan atau ilmu hitam lainnya akan berakhir dengan mengenaskan, di mana si pengguna pasti harus memberikan tumbal atau menyerahkan nyawa seseorang yang ada di dekatnya. Nah, itulah tadi 5 urban legend Indonesia yang terkenal dari zaman ke zaman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, please like, komen, dan subscribe ya. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dijalani. Taman Misteri. Sampai jumpa di video berikutnya.